the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akila Khairul Umam, yang akan menemani kalian di video pembahasan sejarah kali ini yang bertemakan tugas sejarah Indonesia kelas 12 IPA 1. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai pembahasan sejarah kali ini dari tema KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika. Oke, langsung saja kita mulai ke inti pembahasannya. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini dimulai dengan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Dobrak Apatisme Posted ONA PR 18. 2022 Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi antara negara di Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Mengutip dari sumber belajar Kemendik RI, Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penyelenggara dari konferensi ini terdapat 5 negara dalam konferensi Kolom pada tahun 1954, yaitu Indonesia, Burma atau Myanmar, Ceylon, Sri Lanka, Pakistan, dan India. Pada konferensi Kolom, Perdana Menteri Indonesia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia untuk membahas masalah-masalah krusial dari negara di wilayah tersebut. Karena itulah terjadi sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Kedua, Indonesia merupakan salah satu penggagas dilaksanakannya konferensi Asia Afrika bersama 4 negara lainnya. Ketiga, sebagai tuan rumah, Indonesia juga otomatis menjadi panitia pelaksana konferensi Asia Afrika. Menjelang pelaksanaan mempersiapkan KAA, dibentuklah sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Indonesia sendiri turut mempersiapkan panitia interdepartemental untuk membantu persiapan menuju KAA. Terakhir, Indonesia mendirikan sebuah museum konferensi Asia Afrika. Penggagas berdirinya museum tersebut adalah Profesor Mokhtar Kusumaatmadja selaku Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat pada periode 1978 sampai 1988. Beliau menyampaikan gagasannya pada rapat panitia peringatan hari ulang tahun Konferensi Asia Afrika yang ke-25. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan Presiden Soeharto pada 24 April 1980 dalam puncak peringatan ulang tahun KAA ke-25. Gerakan Non-Blok, yang biasa disingkat dengan GNB, merupakan organisasi internasional yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar maupun di dunia. Gerakan Non-Blok didirikan pada Perang Dingin untuk menghindari polarisasi Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia adalah salah satu negara yang menginisiasi berdirinya GNB. Sejarah gerakan non-blok. Pasca Perang Dunia II, negara-negara terpolarisasi menjadi 2 blok, yaitu Blok Barat dengan ideologi liberalisme di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur dengan ideologi komunisme di bawah Uni Soviet. Dalam usaha memperluas pengaruh hegemoni keduanya, baik Blok Barat maupun Blok Timur membentuk aliansi militer seperti NATO, SEATO, CENTO, METO, dan ANZUS dari Blok Barat serta Pakta Warsawa dari Blok Timur. Negara ketiga atau negara yang baru merdeka menjadi sasaran pengaruh paham di antara keduanya. Atas dasar tidak ingin terseret dalam polarisasi Blok Barat dan Blok Timur, akhirnya negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang memutuskan untuk mendirikan GNB. GNB memiliki sikap politik netral dan tidak memihak kepada kedua blok. Gerakan non-blok diresmikan pada konferensi tingkat tinggi KTT di Beograd
Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. Kemudian berikut ini merupakan pendiri gerakan non-blok. Berikut yang pertama adalah Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Republik Persatuan Arab Mesir, kemudian yang ketiga PM Pandit Jawaharlal Nehru India, kemudian yang keempat Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan yang terakhir yang kelima yaitu Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Lalu, mereka menerapkan prinsip fundamental dari GNB, yaitu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Kemudian, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negara lain. Kemudian, kesetaraan dan keuntungan bersama, dan yang terakhir menjaga perdamaian. Kemudian, di sini merupakan peran Indonesia dalam GNB. Selain menjadi inisiator dan dari berdirinya gerakan non-blok, Indonesia juga memiliki peran besar di GNB. Di antaranya, yang pertama merupakan sebagai salah satu negara pengundang dalam konferensi tingkat tinggi KTT, gerakan non-blok yang pertama. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan salah satu pendiri dan berperan besar dalam mengajak negara lain untuk bergabung. Lalu yang kedua, menjadi ketua dan penyelenggara konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 yang berlangsung pada 1 hingga 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Dan yang ketiga, Indonesia berperan dalam dibukanya kembali dialog Utara-Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang selatan terhadap negara maju utara. Nah, di sini merupakan tujuan dari gerakan non-blok. Yang pertama, menentang apartheid. Yang kedua, tidak memihak pada aliansi militer manapun. Yang ketiga, memperjuangkan dan menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, dan dominasi asing. Yang keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Dan yang keenam, merupakan kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari gerakan non-blok yaitu GNB, yang merupakan peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke luar negeri. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir yaitu Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan di dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia, sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Dalam sidang umum PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Force atau disingkat dengan UNEF. Pada tanggal 8 November, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Sebagai pelaksanaannya, pada 28 Desember 1956, dibentuklah sebuah pasukan yang berkekuatan 1 detasemen atau berjumlah 550 orang yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Teritorium 4 atau Diponegoro dan Teritorium 5 yaitu Brawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberi nama pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.
Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operation for the Congo atau disingkat UNOC sebanyak 1 batalion. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo, Zaire pada masa itu. Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak, maka PBB membentuk pasukan perdamaian untuk Kongo. UNOC pasukan kali ini disebut Garuda II, yang terdiri atas Batalion 330 Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo kemudian digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut ketika meletusnya perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirikannya Indonesia Peace Security Center atau IPSC atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia pada tahun 2012 yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia atau Standby Force. Nah teman-teman, itu dia pembahasan sejarah kelompok kami kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang saling memaafkan. Sekian, terima kasih, adios.